Halo warga Seluruh Banten, senang sekali kami kembali hadir menyajikan informasi seputar kegiatan pemerintah Provinsi Banten selama sepekan. Bersama saya, Syala Diarisa, inilah Banten Sepekan. Hadiri Dharma Santi Banten tahun 2025, Gubernur Banten ajak mewujudkan Indonesia Emas tahun 2045. Untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045, semua pihak mulai dari tokoh agama, tokoh masyarakat, pemerintah, dan stakeholder hendaknya bersama-sama bersinergi menjaga semangat dan motivasi dalam menjalankan amanah pembangunan di Provinsi Banten. Demikian dikatakan Gubernur Banten Andra Soni saat menghadiri Dharma Santi Banten 2025 sebagai rangkaian Hari Suci Nyepi tahun Saka 1947 The Entrance Conventional Hall Kubik BSD City Kabupaten Tangerang pada hari Sabtu 24 Mei 2025. Andra Soni menambahkan, jika Provinsi Banten tidak hanya membangun fisik dan ekonomi saja, tetapi juga memperkuat karakter dan moral masyarakat agar dapat berdiri mandiri dan maju dalam berbagai aspek kesejahteraan secara menyeluruh. Ketua Panitia Dharma Santi Banten tahun 2025 Apsari Dewi mengatakan bahwa kegiatan tahun ini diwujudkan dengan serangkaian kegiatan bakti sosial yang diikuti oleh 1.422 umat Hindu seprovinsi Banten. Dharma Santi Banten tahun 2025, sebuah momentum yang sangat penting untuk memperkuat iman, takwa, dan semangat kebersamaan dalam membangun Banten yang lebih baik. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin menggarisbawahi tema Dharma Santi tahun ini, yaitu Mana Wasewa. Mada Wasewa, mewujudkan Indonesia Emas 2045. Tema ini mengajak kita semua untuk meningkatkan pelayanan dan pengabdian kita pada masyarakat dan bangsa dengan penuh kesungguhan dan ketulusan melalui semangat Mana Wasewa atau pelayanan hati dan Mada Wasewa, pengabdian tulus. Saya yakin kita mampu mewujudkan cita-cita Indonesia Emas pada tahun 2045 yang berlandaskan nilai-nilai luhur, agama, budaya, dan bangsaan. Sebagian dari upaya tersebut kita harus senantiasa menjaga semangat dan motivasi kita dalam menjalankan amanah pembangunan di Banten sesuai dengan moto kita berlandaskan iman takwa menuju Banten mandiri, maju, dan sejahtera. Dengan iman yang kuat dan takwa yang kokoh, kita tidak hanya membangun fisik dan ekonomi, tetapi juga memperkuat karakter dan moral masyarakat Banten agar dapat berdiri mandiri, maju dalam berbagai aspek, serta sejahtera secara menyeluruh. Saya mengajak seluruh lapisan masyarakat, baik tokoh agama, tokoh masyarakat, pemerintah, dan seluruh warga Banten untuk bersama-sama bersinergi dalam mewujudkan visi ini. Marilah kita jadikan Dharma Santi ini sebagai sarana mempererat ukhuwah, memperkuat solidaritas, dan meningkatkan komitmen bersama demi kemajuan daerah dan bangsa. Banten mengatakan sholawat mampu menyejukkan hati. Bersolawat merupakan salah satu cara bagi umat muslim untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena mampu menyejukkan hati. Hal itu disampaikan Gubernur Banten Andra Soni usai mengikuti Tangerang Raya bersolawat serta peresmian Majelis Taklim dan Zikir Nurul Habib di Stasiun Mini Rajek, Kabupaten Tangerang pada hari Minggu 25 Mei 2025. Andra Soni berharap dengan diresmikannya Majelis Taklim dan Zikir Nurul Habib dapat menjadi motor penggerak moral dan spiritual bagi masyarakat sekitar, terutama bagi generasi muda agar tumbuh dalam nilai-nilai Islam yang rahmatan lil alamin. Tangerang Raya bersolawat diisi penceramah Habib Jindan bin Novel bin Salim bin Jindan dan Kiai Haji Anwar Zahid dan diikuti oleh ribuan peserta, bertujuan membangun kebersamaan antar umat dan memperkuat sinergi antar masyarakat. Salawat itu merupakan cara kita untuk semakin mendekatkan diri kepada sunnah Rasul, dan apa yang dilakukan oleh masyarakat Raja atau Tangerang adalah satu cara untuk bagaimana menjadi
khususnya Banten. Jadi tadi sambutan saya salah satu adalah mengapresiasi majelis ini yang telah melaksanakan kegiatan keagamaan yang menyejukkan seperti ini. Terima kasih. Gubernur Banten resmikan RSUD US Korni Cilograng, Kabupaten Lebak. Kehadiran Rumah Sakit Umum Daerah US Korni Cilograng diharapkan tidak hanya meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat, tetapi juga mampu menjadi pemicu pertumbuhan ekonomi baru Provinsi Banten di wilayah selatan. Hal itu disampaikan Gubernur Banten Andra Soni saat meresmikan unit pelaksana teknis daerah RSUD Cilograng yang berlokasi di daerah Cijengkol, Kecamatan Cilograng, Kabupaten Lebak pada hari Senin 26 Mei 2025. RSUD US Korni Cilograng berdiri di atas lahan seluas 30.580 meter persegi. Rumah sakit IPC itu didukung oleh 391 SDM yang terdiri dari 8 tenaga manajemen, 20 dokter spesialis, 25 dokter umum, 185 tenaga paramedis keperawatan, 68 tenaga paramedis non keperawatan, serta 81 tenaga medis non kesehatan. RSUD Cilograng itu juga dilengkapi pelayanan rawat jalan, rawat inap hingga IGD, didukung dengan 14 instalasi, termasuk 17 poliklinik rawat jalan, instalasi rawat inap dengan total 126 tempat tidur, 2 unit ambulans, instalasi bedah sentral dengan kamar operasi, radiologi, ICU, laboratorium, farmasi, gizi, dan fasilitas lainnya. Ya, alhamdulillah hari ini bersama-sama dengan Ketua DPRD Provinsi Banten dan Bapak Bupati Kabupaten Lebak, serta juga didampingi oleh kawan-kawan anggota DPRD Provinsi dan anggota DPRD Lebak, kami meresmikan RSUD Rumah Sakit Umum Daerah Haji US Korni. Ya, ini adalah rumah sakit yang masuk kepada RPJMD 2017-2022 di masa kepemimpinan Bapak Wahidin Halim dan Bapak Andika Harzumi. Jadi hari ini kami meresmikan dengan tanda dimulainya operasional pelayanan kesehatan di RSUD US Korni ini. Kami berharap dengan adanya rumah sakit ini pelayanan kesehatan kepada masyarakat bisa didapatkan oleh masyarakat secara berkeadilan, dan kami juga berharap dengan adanya rumah sakit ini pertumbuhan ekonomi atau daerah pertumbuhan ekonomi baru juga bisa muncul di sini. Saya berharap kepada Bapak Bupati, kepada kawan-kawan anggota DPRD, dan kepada seluruh masyarakat, tokoh masyarakat, ini sama-sama kita jaga rumah sakit ini dan kita awasi bersama-sama pelayanannya agar tujuan berdirinya rumah sakit ini memberikan pelayanan yang adil kepada masyarakat bisa terwujud. Gubernur Banten tinjau lokasi program Jalan Usaha Tani. Jalan Usaha Tani atau JUT sepanjang 7,05 km akan dibangun di 3 desa di Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Lebak. JUT akan memudahkan peralatan pertanian masuk ke persawahan, juga akan memudahkan petani saat pengangkutan hasil pertanian ketika panen. Demikian disampaikan Gubernur Banten Andra Soni saat meninjau calon lokasi yang akan dijadikan percontohan pelaksanaan program JUT pada hari Senin 26 Mei 2025. Program JUT bertujuan untuk konektivitas dan kelancaran antar sentra produksi pertanian. Andra Soni menambahkan program JUT merupakan bagian dari program Bangun Jalan Desa Sejahtera atau Bang Andra karena masuk jalan desa. Ada 3 lokasi yang ditinjau untuk dijadikan pilot project pelaksanaan program JUT di 3 desa dengan panjang jalan 7.050 meter, sedangkan luasan lahan pertanian yang terkoneksi mencapai 1.147 hektar dengan rincian di Desa Cisarap 412 hektar, Desa Parung Panjang 215 hektar, serta Cipadang 215 hektar. Ya, sama-sama kita lihat ya. Jadi kalau kita tanya urgensinya apa, ini adalah daerah yang sangat produktif. Setiap tahun 2 kali panen Pak ya, 2 kali panen, dan petani di sini sebenarnya juga sudah berhadapan dengan alam, kadang suka rob dan sebagainya, dan di masa panen atau saat memupuk mereka punya kendala dengan ongkos, yaitu ongkos angkut karena fasilitas jalannya. Nah, kemudian para petani secara swadaya mereka telah menyiapkan badan jalan untuk dibangun oleh pemerintah, dan insya Allah setelah kami tinjau hari ini kita melihat hamparan sawah seluas ini ya tentu merupakan
anugerah bagi Provinsi Banten menjadi salah satu lumbung daripada pangan. Oleh karena itu, kehadiran pemerintah dalam keluhan yang dihadapi oleh petani terkait dengan jalan dan sesuai dengan program yang kemarin kita sudah canangkan dan sesuai dengan pergub konektivitas, insya Allah kita akan lakukan koordinasi dengan DPRD agar di perubahan nanti bisa dilaksanakan program jalan usaha tani di wilayah Wonosalam. Ini oleh Ketua DPRD dan juga anggota DPRD Dapil Lebak, dan kita tadi diskusi ya tentang situasi di sini yang dari tahun ke tahun belum mengalami perubahan, sehingga ada harapan besar. Kita bisa lihat antusiasme masyarakat tadi saat mereka mendengar gubernur akan turun di sini, padahal saya maunya diam-diam juga turun di sini. Ya, tapi ternyata nggak bisa kita hindari. Ini menandakan bahwa begitu besarnya harapan masyarakat ya akan pembangunan khususnya jalan usaha tani di wilayah Wonosalam ini. Gubernur Banten lantik Bupati dan Wakil Bupati Serang masa jabatan 2025 hingga 2030. Kepala daerah diharapkan dapat fokus terhadap pemenuhan pelayanan dasar dan selalu hadir di tengah-tengah masyarakat untuk melayani, bukan dilayani. Demikian arahan Presiden Prabowo Subianto yang disampaikan oleh Gubernur Banten Andra Soni saat melantik Ratu Rahmatu Zakiyah dan Muhammad Najib Hamas sebagai Bupati dan Wakil Bupati Serang tahun 2025-2030 di Pendopo Gubernur Banten KP3B pada hari Selasa 27 Mei 2025. Andra Soni juga berpesan agar pemerintah Kabupaten Serang turut mensukseskan program Astacita Presiden meliputi program makan bergizi gratis, cek kesehatan gratis, pembangunan sekolah unggul dan memperbaiki sekolah-sekolah serta program lainnya. Sebagaimana yang diamanatkan Gubernur Banten, Bupati Serang Ratu Zakiyah mengaku akan memberikan pelayanan dasar yang maksimal kepada masyarakat Kabupaten Serang, termasuk akan memberikan insentif bagi guru ngaji, guru madrasah, dan kader posyandu. Pada kesempatan ini, saya mengucapkan selamat mengemban amanah dan selamat bekerja kepada Bupati dan Wakil Bupati Serang masa jabatan 2025-2030 yang baru saja dilantik. Menyampaikan arahan Bapak Presiden Republik Indonesia agar kepala daerah fokus dalam penyediaan layanan dasar dan selalu hadir di tengah-tengah masyarakat untuk melayani dan bukan dilayani. Pemerintah Kabupaten Serang bersama seluruh stakeholder agar mengoptimalkan layanan dasar di bidang pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat dan kawasan pemukiman, perlindungan sosial serta ketertiban umum dan perlindungan masyarakat di wilayah Kabupaten Serang. Khususnya dalam implementasi Astacita dan program hasil terbaik cepat Bapak Presiden Prabowo Subianto yang meliputi 1. Program makan bergizi gratis, 2. Pemeriksaan kesehatan gratis, 3. Membangun sekolah unggul dan memperbaiki sekolah-sekolah, 4. Melanjutkan dan menambah program kartu kesejahteraan sosial, dan 5. Menaikkan gaji ASN terutama guru, dosen, dan tenaga kesehatan. Pemerintah Provinsi Banten juga berharap perangkat daerah pemerintah Kabupaten Serang bersinergi dan berkolaborasi dengan perangkat daerah pemerintah Provinsi Banten dalam implementasi 8 program prioritas pemerintah Provinsi Banten. Gubernur Banten resmikan RSUD Muhammad Irsyad Juwaili Labuan Kabupaten Pandeglang. Rumah Sakit Umum Daerah Muhammad Irsyad Juwaili Labuan diharapkan menjadi pilar penting dalam mendukung peningkatan derajat kesehatan masyarakat dan memperkuat sistem pelayanan kesehatan di Provinsi Banten, khususnya di wilayah selatan. Pembangunan ini bersifat berkelanjutan dengan pelayanan medis berkualitas dan fasilitas yang belum tersedia akan terus dilengkapi secara bertahap. Demikian dikatakan Gubernur Banten Andra Soni saat meresmikan Rumah Sakit Umum Daerah Labuan di Jalan Raya Labuan Pandeglang, Kalanganyar, Kecamatan Labuan, Kabupaten Pandeglang pada hari Rabu 28 Mei 2025. Berdiri di atas lahan 6.545 meter persegi, Rumah Sakit Umum Daerah Muhammad Irsyad Juwaili Labuan memiliki 391 tenaga kerja, kapasitas rawat inap sebanyak 124 tempat tidur. Fasilitas unggulan yang dimiliki rumah sakit ini antara lain 3 ruang operasi, CT scan, USG
G4G, PICU, NICU, layanan tumbuh kembang anak, dan lain-lain. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Banten Ati Pramuji Hastuti menjelaskan bahwa RSUD Muhammad Irsyad Juwaili Labuan telah terakreditasi nasional dan siap melayani pasien dengan standar mutu tinggi, telah berstatus BLUD atau Badan Layanan Umum Daerah dan dapat melayani peserta BPJS Kesehatan. Alhamdulillah hari ini kita bersama-sama melaksanakan peresmian Rumah Sakit Umum Daerah Haji Irsyad Juwaili, di mana hari ini kita didampingi oleh kawan-kawan DPRD, kemudian para tokoh masyarakat, juga ada Bupati dan Bupati Pandeglang dan Bupati Serang. Juga alhamdulillah tadi hadir juga Bapak Wahidin Halim sebagai Gubernur periode 2017-2022. Diresmikannya rumah sakit ini tentu harapan kita adalah berkesinambungannya, berkelanjutannya pembangunan, dan maka secara perlahan-lahan yang hari ini mendapatkan amanah dari masyarakat harus menindaklanjuti pembangunan ke depan. Saya berharap rumah sakit ini dimanfaatkan dengan baik. Mohon kepada seluruh pihak untuk menjaga rumah sakit ini dan perlahan-lahan fasilitasnya akan kita tingkatkan. Doa dan harapan agar kita mampu melayani masyarakat sebaik-baiknya. Terima kasih. Tinjau Huntara Cigobang, Gubernur Banten mengatakan pemerintah Provinsi Banten siap lakukan pengerasan akses jalan. Sebanyak 112 kepala keluarga saat ini tinggal di hunian sementara atau Huntara di Kampung Cigobang, Desa Banjarsari, Kecamatan Lebak Kedong, Kabupaten Lebak. Warga yang tinggal di Huntara ini merupakan warga terdampak banjir bandang dan juga longsor. Pemerintah Provinsi Banten siap melakukan pematangan lahan untuk dibangunkan hunian tetap atau huntap di lahan yang telah disediakan pemerintah Kabupaten Lebak dengan terlebih dahulu fokus pada pengerasan jalan. Demikian disampaikan Gubernur Banten Andra Soni saat melakukan peninjauan Huntara Cigobang, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten pada hari Kamis 29 Mei 2025. Pemerintah Provinsi Banten berkoordinasi dengan pemerintah pusat melalui Kemenko PMK dan Kementerian Perumahan Kawasan Pemukiman untuk pembangunan rumah dan pematangan lahan secara keseluruhan, serta dengan Badan Geologi yang akan memberikan rekomendasi teknis tentang kelayakan dan keamanan tanahnya. Alhamdulillah hari ini saya mengunjungi Huntara yang ada di Lebak Kedong, Desa Banjarsari ya. Desa Banjarsari didampingi oleh Bapak Bupati Lebak, juga didampingi oleh teman-teman anggota DPRD Provinsi Banten, juga anggota DPRD Kabupaten Lebak. Alhamdulillah tadi kami telah berdialog dengan masyarakat. Keinginan masyarakat adalah tetap dibangun hunian tetapnya di kawasan yang telah disiapkan oleh pemerintah Kabupaten Lebak. Insya Allah secara bertahap kami akan melakukan upaya-upaya, salah satu adalah melakukan pengerasan jalan supaya bisa diakses oleh kendaraan berat. Berikutnya secara perlahan kami juga akan membangun dan merapikan atau mematangkan lahan yang seluas 5,4 hektar yang tadi sama-sama kita lihat bahwa memang tinggi ya lahannya, dan secara perlahan-lahan juga nanti beberapa hal yang menyangkut dengan kebutuhan masyarakat terkait dengan tetapnya kami mohon dukungannya, mohon doanya juga agar apa yang kita niatkan ini bisa terlaksana dalam waktu tidak lama. Dan kami juga sudah berkoordinasi dengan pemerintah pusat dalam hal ini BNPB dan perumahan rakyat, dan telah dilakukan penelitian kaitan dengan biologinya, dan insya Allah dalam ketika hasilnya akan disampaikan. Sekali lagi mohon doanya, dukungannya agar kita bisa melayani masyarakat. Dan dukungan dari Pak Bupati luar biasa, telah disiapkan, tinggal memang aksesnya harus kita perbaiki sih. Kita melakukan pengerasan, kemudian kita akan pematangan lahan dan perlahan dan kita ya. Demikian Banten Sepekan kami hadirkan untuk Anda warga seluruh Banten. Sampai jumpa di Banten Sepekan selanjutnya.